jahat, ada yang baik. Contohnya bawang merah dengan bawang putih. Siapa yang jahat? Siapa yang baik? Ya, tadi kalau malin kundang siapa yang jahat? Anaknya. Malin kun siapa yang baik? Apakah betul baik? Masa insya Allah? Ayo, ada enggak? Kan ceritanya malin kundang itu durhaka, kemudian dikutuk menjadi batu. Siapa di sini yang sudah punya putra? Yang sudah punya anak? Enggak ada? Enggak ada. Anak tak berapa? Laki-laki itu perempuan? Perempuan. Kutanya dulu, kalau anak tak durhaka sama kita, mau dikutuk jadi batu? Enggak tuh. Dia tidak mungkin ibu malin kundang. Karena belum tentu seorang ibu itu tega nggak mengutuk anaknya jadi batu. Kalau di malin kundang dia tega tuh. Kalau sekarang zaman sudah berubah. Kalau anaknya durhaka, biasanya kalau orang Makassar apa namanya? Ada ceritaku, ketika saya dongeng di anak-anak Atirah di Makassar sana, setelah saya berdongeng malin kundang, saya tanya kepada itu anak-anak, bagaimana pendapat kalian tentang cerita malin kundang? Ada anak kelas 4, saya Kak Heru. Kenapa kok dia naik? Begini Kak Heru, dari cerita malin kundang tadi, tiba-tiba dia tunjuk temannya di dekatnya. Itu temanku Kak Heru. Kenapa teman tak? Dia orang Padang. Kenapa orang Padang? Kalau dia durhaka sama ibunya, dia dikutuk menjadi batu. Saya orang Makassar tidak Ci. Iya, kalau orang dimaafkan sama ibuku Kak. Jadi kadang-kadang makanya cerita-cerita itu harus kita sesuaikan dengan usia anak. Jadi sudah ikut workshop mendongeng, besok bulan Juli atau sebentar lah pulang dari sini, saya sudah makan ikut workshop mendongeng ke Heru. Cerita sama anaknya, umurnya berapa anak tak? 2 tahun. Buka cerita anak 2 tahun. Sini aku nak buka cerita tentang bukan malin kundang, pangeran di Ponegoro. Pangeran tak siapa itu pangeran Ponegoro Bu? Tetangga tak? Jadi nanti kita akan dalam workshop ini kita akan mencoba kisah-kisah mana, cerita-cerita mana yang sesuai dengan usia anak-anak kita. Nah, Nenek Pakande tadi dari Nenek Pakande itu ada kesedihan. Nenek Pakande adalah sosok yang kerap menculik anak-anak kemudian dibawa ke bulan. Nenek Pakande itu nenek-nenek yang berasal dari Sopeng. Oh. Kaget kan? Jadi dari Sopeng, seorang nenek yang ketika menjelang maghrib dia mencari anak-anak yang tidak mau pergi sholat maghrib. Nah, juliki. Datang Nenek Pakande. Nah, jadi cerita itu sebenarnya untuk menakut-nakuti anak-anak ketika mau maghrib, jangan kau main di luar. Nanti kalau kau main di luar, diculik sama Nenek Pakande. Nanti Nenek Pakande dan cerita itu dikalahkan oleh seorang pemuda yang bukan pemuda itu tidak sakti, tapi dia pintar karena dia sekolah. Namanya Labedu. Labedu itu bisa menantang Nenek Pakande. Bagaimana caranya? Labedu minta disiapkan salaga. Tahu nggak apa itu salaga? Ayo. Apa? Ayo. Penarik padi itu loh. Yang kayak sisir. Nah, itu namanya salaga. Nah, kalau di Sidrap ada itu museum alat pertanian namanya salaga. Itu diminta sama Labedu. Kemudian Labedu minta ember isinya air sabun. Untuk apa? Dia mau jebak Nenek Pakande. Jadi malam-malam Labedu sembunyi di Sauraja. Di Bone ada nggak Sauraja? Di mana tuh Saurajanya Bone? Ada yang belum di sana? Ya, Sauraja itu rumah-rumah besar. Oh, kalau boleh sudah habis terbakar kemarin toh. Itu kasus sebenarnya. Ya, di Sopeng itu namanya Sauraja. Sauraja rumah besar tempat biasanya raja-raja tinggal. Jadi sembunyi di atas itu di loteng. Datang Nenek Pakande, ada bayi dipancing. Nenek Pakande datang, Labedu kemudian menghardik Nenek Pakande dengan suara, "Hai Nenek Pakande, pakai ego sedikit. Padahal sebenarnya begitu, tapi pendongengnya sebenarnya begitu.
Jadi paling hai nenek pakande. Bukan begitu. Kalau pendongeng itu hai nenek pakande. Jadi lebih menarik bagi anak-anak karena memang tidak ada waktu itu, tidak ada sistem echo kan. Tapi kalau anak-anak itu ada anak-anak sudah bisa, ya, anak-anak begitu semuanya. Ikut apa yang kita ajarkan. Datang nenek pakande dilemparkan itu salaga, ini sisirku katanya. Sisir, padahal itu cuman salaga. Kemudian ini kutu yang dilempar tuh kura-kura. Toh ini air liurku, pada yang dilempar itu cuman ember isinya tadi air sabun. Takut nenek pakande, lari. Toh padahal nenek pakande itu sebenarnya bukan takut sama labedu, tapi labedu itu menyamar menjadi seorang raksasa yang namanya agak panjang. Nama daerah itu kalau nggak salah nama raksasa yang ditakuti oleh nenek pakande itu Raja Bangkung Pitu Repa Rapu Ale. Ada yang bisa ulang? Raja Bangkung itu Repa Rapu Ale. Lidah orang Jawa setengah mati kan menghafal itu susah sekali. Raja Bangkung itu Repa Rapu Ale. Nah itu. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita itu harus dihafal. Yang paling susah menghafal cerita sejarah. Tahun berapa terjadi perang di Diponegoro? Ini ibu guru semua loh. Ayo. Salah. 1900 salah. Ya. Jadi guru yang baik. Saya tuh punya ibu guru pintar sekali. Dia kasih clue, kasih kunci. Kalau mau ingat perang di Diponegoro terjadinya waktu maghrib 1825 sampai 1830. Cuma 5 menit sih perangnya. Ada betul kan? Jadi perang Diponegoro itu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Sampai sekarang ku ingat itu perang Diponegoro karena itu bilang terjadi waktu maghrib. Cocok itu. Jadi gitu. Ya itu cerita-cerita sejarah ya. Nenek pakande. Ada juga Pung Julung-julung. Apa itu Pung Julung-julung? No? Itu dari Makassar juga. Makassar. Jadi Pung Julung-julung seekor ikan lumba-lumba yang suka melompat-lompat. Kemudian karena suka melompat-lompat dikasih nama Julung-julung. Dipanggil sama Ibarani. Toh, Ibarani itu nelayan. Kalau dia mau panggil itu ikan temannya, dia bernyanyi. Jadi seorang pendongeng juga harus bisa bernyanyi. Lagu memanggil julung-julung. Pung julung-julung makanai makomai Tino dan Denu lebak langga pada lenu. Tahu nggak artinya? Lagu orang tua tak zaman dulu, toh gitu ya. Itu cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia banyak sekali ya. Nah, kemudian agak macet. Nah, kalau kita dengar tentang dongeng, apa yang ada di kepala kita? Dongeng apa yang pernah diingat waktu kecil? Waktu TK mau ada lulus TK semua sini kan? Ayo dongeng apa coba? Satu saja. Ya, Timun Mas, apa lagi? Cinderella, boleh. Coba diingat kembali, dongeng apa dulu? Putri Salju, apa lagi? Putri Tidur. Ada Putri Tinro. Apa lagi? Putri Malu ada? Tidak ada Putri Malu. Tidak ada ceritanya Putri Malu. Dia bikin sendiri cerita. Ayo ini bapak-bapaknya apa cerita apa yang pernah kita dengar waktu kecil? Apa? Lamelo itu kucing loh. Oh, penasihat raja. Lamelong itu ya. Saya kira lameong gitu. Ternyata lamelong. Berarti sama dengan kalau dalam Bugis itu kan namanya nenek pakande tadi kan dari Sopeng.
Nenek itu dalam Bugis itu kan belum tentu perempuan kan, bisa jadi laki-laki. Ada namanya nenek Malomo. Nenek Malomo itu dari nggak ada yang tahu pasti toh. Dia tuh dari Sidrap. Nenek Malomo, dia penasihat raja kayak Lamelong tadi lah toh. Cuman kalau di Sidrap itu nama nenek Malomo lebih terkenal karena dia terkenal dengan penasihat yang sangat jujur. Dia punya prinsip semua orang di kerajaan Sidrap harus berbuat jujur. Makanya Sidrap itu tanaman padinya sangat gemah ripah loh Jinawe karena terkenal dengan kejujurannya. Nah pada suatu ketika tiba-tiba Sidrap itu kering kerontang. Setelah dicari penyebabnya, ternyata ada yang berbuat mencuri. Apa yang dicuri? Sebatang kayu. Sebatang kayu yang dipakai diambil oleh seorang penduduk situ dijadikan bajak sawah. Karena bajaknya rusak, dia pakai kayu itu. Dan ternyata karena dia mengambil yang punya haknya, tiba-tiba Sidrap terkena musim paceklik. Dan ternyata yang mencuri itu adalah anaknya Nenek Malomo. Tapi karena sudah berujar, anaknya kemudian dihukum. Hukumannya apa? Kasihan deh. Makanya nama-nama anaknya Nenek Malomo itu dalam sejarahnya orang Sidrap tidak pernah disebut karena dilarang disebut. Ya, sama dengan suka nonton film Harry Potter. Apa itu? Siapa yang tidak disebut? Siapa namanya? Voldemort tuh? Yang tidak boleh disebut oleh Harry Potter ya gitu. Itu cerita-cerita semuanya yang kadang-kadang kembali ke masa kecil kita. Kancil dan buaya. Kancil itu binatang yang pintar, buaya binatang yang bodoh. Toh ada lagunya Kancil. Masih ingat lagunya? Ya, si kancil anak nakal suka mencuri. Ayo lekas jangan diberi ampun. Kalau sekarang ditangkap, dulu tuh ayo lekas dipukul, jangan diberi ampun. Jadi kalau ada pencuri ditangkap kemudian itu atau dilantar langsung otomatis udah dipukul. Padahal ditangkap, masuk di sama polisi, harus kan dipukul itu gara-gara si kancil. Ya. Nah sekarang karena kita mau bercerita, ada tugas yang saya mau kasih ke semua. Kayaknya baterainya nih, ya harus tekan sekali ini. Kayaknya bukan laptop memang. Ambil kertas kosong, ya. Pulpennya juga siapkan, baterainya. Karena biasa kalau guru zaman sekarang nggak pernah pakai pulpen, dia pakai HP semua kan. Oke. Saya akan memulai memberikan tugas. Kita akan membuat sebuah cerita. Ceritanya bersambung. Jadi dari sini pilih satu kata, kemudian disambung oleh teman di sebelahnya. Disambung sampai menjadi sebuah cerita. Oke? Bisa? Satu kata saja, tidak boleh lebih. Nah, misalnya, nanti yang terakhir yang bercerita. Makanya tulis Ki, toh supaya ingat. Ya, bisa? Oke, kita mulai dari depan sini, kemudian nanti saya tunjuk aja ya, Siap? Oke, kita mulai dari sini. Tulis satu kata, kemudian diucapkan supaya temannya lain dengar. Kata pertama apa? Saya pada, tulis Miki juga pada. Pada saja. Teman sebelahnya apa? Teman sebelahnya apa ya? Gitu, oke? Siap? Oke, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada. Terus pas yang lainnya. Jadi yang banyak. Di sebuah itu berapa kata? Langsung. Nah,
Suatu. Ya, suatu. Pagi. Pagi. Hiduplah seorang kakek yang tua. Sambung. Bernama Bedu. Yang lanjut. Tinggal di Bone. Cepat ya. Kakek Apa? Pokoknya apa? Itu bekerja di sekolah Asidik. Umpama. mengenakan Apa tadi? Jadi mengenalkan baju adat, dua kata baju adat, bone dan makan jintan. Oh, pisang. Terus bahagia. Sudah? Bahagia. Selanjutnya menangis dan tersenyum. Oke, sekarang tugas yang terakhir adalah membacakan cerita yang sudah selesai tadi. Oke, silakan. Ya, oke. Kita dengar bersama-sama. Barusan dapat cerita yang paling aneh. Suatu pagi, saya sudah catat. Ya, Suatu pagi, hiduplah kakek yang tua bernama Bedu yang tinggal di Bone. Kakek itu sekolah di Asidik, mengenakan baju adat Bone dan makan pisang terus bahagia. Dan selanjutnya kakek itu menangis dan tersenyum. Mau tanya, cerita tadi ada maknanya enggak? Maknanya apa? Setiap cerita harus punya nilai moral. Ayo, kira-kira dari cerita ini nilai moralnya apa? Pisang yang bahagia? Makan pisang sambil tersenyum? Bagaimana caranya? Ternyata promosi. Nah, tugas tadi membuat kita berpikir, mudah nggak membuat sebuah cerita? Mudah tuh, tinggal ngomong jadilah sebuah cerita. Jadi bercerita itu gampang atau tidak? GGS itu, gampang serigala itu, gampang susah. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Ingat, ada ceritanya, jadi boleh dibukukan ya. Kayaknya harus pakai manual ini ya. Nah, ya. Kategori cerita. Tadi cerita tentang asidik. Nah, cerita itu ada beberapa macam. Ada namanya legenda, ada mitos, ada cerita rakyat. Legenda itu adalah asal-usul terjadinya sebuah tempat. Seperti contohnya cerita tentang terjadinya Danau Tempemo. Kok jauh sekali sampai di sana. Di sini mana? Apa namanya di Wajo? Danau Tempe tuh, ada tuh? Ada yang tahu kenapa namanya Danau Tempe? Ayo. Ada yang tahu?
Sampai sekarang saya belum tahu kenapa namanya danau tempe. Jadi mudah-mudahan nanti bulan depan saya akan ke Wajo tanya kenapa namanya danau tempe itu. Apakah ada penjual tempe tinggal di situ atau bagaimana? Itu namanya legenda. Ya. Kemudian mitos itu yang berhubungan dengan dunia mistis. Kayak di gambar itu ada tokoh yang pakai warna hijau itu siapa itu? Nyi Roro Kidul. Pernah ke Pantai Selatan? Belum pernah wisata ke sana, Din? Ke Pantai Selatan? Kalau ke sana jangan coba-coba pakai warna hijau. Kenapa? Nanti hilang, Ki. Ya, sama ceritanya kemarin baru kejadian 3 hari lalu kan. Ada pendaki gunung yang hilang di Gunung Abu namanya, Gunung Bulu Saraung. Ketika dia mau buang air kecil perempuan, tiba-tiba dia hilang, 3 hari baru ditemukan. Setelah ditemukan dia cerita ternyata dia tidak sadar. Ketika dia jatuh, dia seolah-olah berada di dalam gua dan dia berpindah-pindah. Hari pertama di gua ini, hari kedua pindah ini, hari ketiga 3 hari dia tidak makan, tidak minum, tapi masih selamat. Ada dunia mistis memang di Gunung Bulu Saraung. Bulu Saraung. Ada yang pernah dengar Gunung Lempo Batang? Nah, Lempo itu artinya Batang itu perut. Di orang kasar Batang itu perut. Di Lempo Batang perut yang besar. Itu ada legendanya juga itu. Ya, ada legendanya. Di Bone ada namanya Gua Mampu. Ada yang tahu ceritanya Gua Mampu? Coba bilang apa ceritanya? Mau gak dengar dulu versi orang Bone? Nah, coba. Sekedar saja. Kalau di Gua Mampu itu ceritanya ada seorang putri raja itu sedang menenun. Kemudian itu alat tenunnya jatuh, kan itu rumahnya bertingkat. Kemudian alat tenunnya jatuh, kemudian itu putri menyuruh orang untuk mengambil, karena dia tidak bisa mengambil sendiri. Mungkin putri itu malas, entah atau apa. Kemudian katanya kalau laki-laki yang ambil itu alat tenunnya, dia akan nikahi. Kemudian kalau perempuan dia akan jadikan saudara. Kemudian tiba-tiba seekor anjing yang dipanggil dengan Labolong itu tiba-tiba dia yang ambil itu alat tenun. Dia yang bawakan itu putri. Tiba-tiba putri itu kaget. Maksudnya kan dia tidak menyangka kenapa seekor anjing yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar perkataan manusia itu bisa mengambil itu alat tenun. Kemudian karena kaget, kan di situ maksudnya itu putri tidak mungkin mau menikahi karena bilang anjing. Kaget nih. Tiba-tiba putri itu berubah menjadi batu. Kemudian ada lagi orang karena kaget tertunjuk, kenapa jadi batu? Itu lagi orang yang tunjuk jadi batu. Jadi begitu seterusnya jadi batu. Jadi siapa yang tunjuk itu jadi batu. Itu dikatakan di Gua Mampu itu si Jelok Mampu, karena siapa yang menunjuk berarti dia lagi yang jadi batu. Oh ya, tepuk tangan. Ada bicara pendongeng tak? Jadi kalau tidak salah siapa nama putrinya itu? Ada namanya itu Lakute namanya. Kalau saya dengarnya Lakute. Kalau versi yang saya dengar bukan ada bilang anjing, ada bilang kera. Tapi mungkin kalau orang di sini terlalu dia anjing. Jadi cerita itu judulnya bukan asal usul Gua Mampu, tapi si Jelok menunjuk ya. Si Jelok menunjuk. Jangan asal menunjuk. Ya kalau ditunjuk dia berubah menjadi batu. Ya, jadi karena kemudian tempat itu menjadi namanya bukan gua batu ya. Kenapa namanya Gua Mampu? Padahal itu jadi batu. Kenapa namanya Gua Mampu? Bukan gua batu. Nah, itu yang perlu kita tahu ya. Jadi cerita-cerita itu kita tahu, yang kita harus tahu. Karena kalau terjadinya danau Toba itu ada anak namanya Toba, ya gitu. Ya, itu cerita tentang yang namanya
legenda. Nah, mitos sudah, cerita rakyat yang tadi kayak nenek Pakande. Ya. Jadi ingat, kita bisa memisahkan cerita-cerita mana yang bagus untuk anak-anak kita. Nah, ini cerita. Apakah kita tahu Gua Mampu itu bentuknya seperti apa? Sudah pernah ke Gua Mampu? Sudah. Nah, tapi dari cerita teman tadi, ternyata Gua Mampu itu bisa, isinya adalah batu-batu yang mirip dengan manusia. Itu yang namanya dengan imajinasi. Jadi setiap cerita yang kita ceritakan kepada anak-anak kita otomatis akan terbentuk yang namanya imajinasi. Ada di sini lahir tahun 70-an. 70. Nah, jadi kita barangkali lihat televisi. Coba bedakan. Bisa nggak imajinasi terbentuk dari visual? Susah. Karena apa? Gajah, kalau dilihat anak-anak, gajah bentuknya seperti yang ada di televisi. Coba bentuk gajah itu kita rubah menjadi sebuah audio. Bisa nggak kita deskripsikan bentuk seekor gajah? Ada yang bisa? Coba deskripsikan dulu gajah. Gajah itu termasuk hewan atau manusia? Nah, jadi kata pertama adalah bukan pada suatu hari. Jadi harus deskripsikan dulu. Ada hewan yang badannya lanjut, memiliki belalai yang apalagi berkaki. Mana duluan, berkaki atau berbelalai? Jadi ingat, mendeskripsikan sesuatu itu harus berurutan. Ya. Jadi kita mulai dengan ada seekor hewan badannya besar. Kira-kira kalau kita berhenti di situ, sudah nggak terbentuk di imajinasi anak-anak? Dia akan membayangkan seekor hewan yang badannya besar. Bisa jadi dia dinosaurus, bisa jadi dia burung elang yang sangat besar. Ya, jadi sudah terbentuk situ imajinasi hewan yang badannya besar. Ya. Kemudian telinganya lebar. Sudah mengarah nggak ke bentuk seekor gajah? Belalainya, hidungnya panjang. Sudah nggak terbentuk? Sudah. Tambahin bunyinya seperti ini. Jadilah dia seekor gajah. Jadi mendeskripsikan sesuatu adalah keahlian seorang pendongeng, ya, supaya terbentuk yang namanya imajinasi, gitu. Kalau kita cuma perlihatkan gambar, anak-anak ini gambar apa? Sudah, berhenti sampai di situ. Dia tidak berjalan imajinasinya. Ya, waktu kecil pelajaran apa yang paling disukai di sekolah? Apa? Waktu kita SD dulu. Nah, ada suka matematika? Menggambar toh? Menggambar. Oke, sekarang ambil kertas kosong, kita menggambar dulu. Ya. Tulis nama tak? Karena kita belum menggambar toh? Jadi, tulis nama dengan nama sekolahnya dulu waktu SD. Iya, waktu SD. Ingat semua tuh nama sekolahnya tuh? Ya, ingat. Ya, tulis namanya, kemudian nama sekolahnya. Iya, silakan. Ya. Oke. Sudah? Sekolahnya sudah? Sekarang dengar kata-kata saya, gambarlah pemandangan. Waktunya 30 detik. Waktunya 30 detik, gambarlah pemandangan. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Sekarang kasih lihat Kak gambarnya, hasilnya. Nah, toh. Kasih lihat Kak, kasih lihat dulu, kasih lihat temannya juga. Nah, gambarnya pemandangan. Mana gambar Kak? Wih, apa ini? Oke, sudah semuanya? Apa yang kita gambar? Gunung. Gunungnya ada berapa? Iya, ada jalannya enggak? Ada mataharinya enggak? Ada burungnya enggak? Ada awannya? Jalannya dari sana kecil, kemudian besar. Di kiri kanannya ada apa? Tunggu kutanya. Nama SD-nya apa? SD 8 Ulang. Di mana boleh? Ulang. Kita SD tak? SD Negeri 41 Malari. Beda kan? Beda semua sekolahnya. Tapi kenapa gambarnya sama? Ayo. Coba kira-kira kita lihat kenapa gambarnya bisa sama? Karena nah, itulah yang namanya imajinasi. Itu terjadi berapa tahun yang lalu? Coba, ayo. 20 tahun yang lalu kan? Sekarang dengan kata kita intip, kita kita pantik dengan gambarlah pemandangan, otomatis si otak kita menyuruh kita menggambar gunung. Sama tadi dibilang tadi Bapak siapa? Pak Hisbun. Otak manusia tanpa diperintah karena sudah sering kita menggambar pemandangan. Hari ini ibu guru masuk, anak-anak, ayo gambar pemandangan. Ibu guru gambarnya seperti ini ya, mungkin ya. Nah, seperti ini toh? Seperti ini kan? Seperti ini kan? Hari ini menggambar pemandangan. Minggu depan kita gambar pemandangan. Bulan depan gambarnya pemandangan. Tahun depan gambarnya. Secara otomatis setiap pertemuan yang digambar adalah gunung kan? Tidak pernah ibu guru kita mengajar pemandangan gambarnya laut. Tidak pernah. Ya, saya takutnya nih ibu guru semua toh. Nanti kalau gambar pemandangan ya, yang kita gambar ini pasti gunung lagi. Harusnya kita bisa out of the box. Ya, jangan sampai nanti 50 tahun ke depan murid tak yang menggambar pemandangan kembali seperti ini lagi. Ya, jadi kita harus menggambar sesuatu yang lain. Itulah namanya imajinasi. Ingat, cerita apapun yang kita ceritakan hari ini didengar sama murid tak. Program mendongeng itu kan nanti seminggu sekali. Minggu depan kita mendongeng dengan hal yang sama. Minggu depan dongeng yang sama, kisah yang sama. Kira-kira ingat nggak anak-anak? Ingat nggak kira-kira anak-anak? Anak-anak itu pengingat yang sangat ulung loh. SpongeBob. Pernah dengar filmnya SpongeBob tuh? Ya pernah lihat kan? Tokohnya siapa saja? Ada SpongeBob, ada Patrick, Ipin, ya ada Squidward. Tahu semua nih. Ya guru itu harus suka nonton film kartun lah, ya. Supaya ketinggalan zaman. Ipin dan nonton Ki, ya harus nonton seperti itu supaya kalau anak-anak bicara tentang Ipin, kita tahu. Jadi nggak boleh ketinggalan, ya. Jadi ingat, cerita apapun yang kita ceritakan hari ini, minggu depan, bulan depan, sampai tahun depan, itu anak-anak akan ingat. Contohnya tadi saja, pemandangan. Tiba-tiba kita yang sudah tua-tua sini langsung ingat, oh, gambarnya adalah gunung. Kalau saya hari ini berkisah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil itu adalah seekor gajah. Mana yang lebih efektif? Kita berkisah atau kita berceramah? Berkisah. Ya. Kalau di masjid kan, perhatiin kalau kita di masjid, apa yang laki-laki
kalau ustaznya lagi ceramah sholat Jumat, lagi jamaahnya. Apakah kita pernah ada yang begini jamaah lihat itu ustaz? Jarang kan? Jamaah itu kalau sholat Jumat selalu mentua. Ada yang tidur, ada yang apa? Karena dia berceramah. Kalau dia berkisah, saya yakin mungkin jamaahnya akan mendongakkan kepalanya. Sama kalau siswa, jangan ceramah sama siswa. Awas kok, kalau tidak kau sholat, kau masuk. Nah, menakut anak-anak. Besoknya yang 4 kelas SD tinggal 1 kelas karena pulang semua siswanya. Ya, jadi ingat kita berkisah untuk anak-anak. Ya, Nah, dongeng juga bisa membuat kemampuan berbahasa. Ya, kata-kata baru. Ya, kita kenalkan kata-kata baru. Contohnya maha memaksa. Kalau maha memaksa apa? Dalam Al-Quran bahasa Arabnya maha memaksa. Itu. Apa memaksa? Nah, jadi kata baru. Oke, Ar-Rahman, maha pengasih. Oke, itu kata-kata baru buat anak-anak. Ar-Rahman kita kenalkan melalui cerita. Seperti tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kita tekankan di situ anak-anak adalah tentang fil. Fil itu adalah seekor gajah. Secara tidak langsung kita menyampaikan pelajaran tentang hewan yang kembali tadi badannya besar, gitu. Jadi kata-kata baru kita sampaikan melalui bercerita. Kemudian cerita-cerita buku. Nah, nanti ada teknik mendongeng dengan cara storytelling dan ada namanya read aloud. Read aloud itu adalah membacakan buku cerita. Tapi ada kita lihat buku-buku cerita, nanti kita praktek membaca buku cerita dengan mendongeng. Nanti kita bandingkan mana lebih mudah, mendongeng atau membaca cerita. Ya, buku adalah jendela dunia. Kemudian yang keempat, mengasah memori. Kayak tadi toh, tiba-tiba kata pemandangan, otomatis memori kita terpantik. Pemandangan adalah gunung. Nah, jadi ingat dari situ saja 20 tahun yang lalu tiba-tiba kita ingat. Nah, kemudian yang kelima adalah cerita itu bisa mengembangkan kecerdasan emosi anak-anak. Cerita tentang putri tidur tadi, ya, atau pernah mendengar apa tuh filmnya Let It Go, Let It Go. Nah, toh cerita tentang itu sedih atau gembira, kan ada yang sedih karena dia dikutuk menjadi seorang putri yang kalau dia tunjuk otomatis yang ditunjuk menjadi S, ya. Ada yang sedih di situ, ada yang senang di situ, ada yang gembira. Kecerdasan emosi kita asah di situ. Emosi anak-anak, oh Cinderella itu sedang bersedih ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika Cinderella sedih, ajarkan oh wajah sedih itu seperti ini. Wah, Cinderella ketemu dengan pangeran. Cinderella senang atau tidak? Senang. Wajah kita juga harus senang. Gitu. Itu namanya kecerdasan emosi. Kemudian yang keenam, dongeng bisa menginspirasi anak-anak. Kita dongengkan tentang putri. Ada pernah dengar ceritanya Putri Tadampalik? Putri Tadampalik dari Luwu. Itu cerita pandemi loh. Putri Tadampalik itu putri cantik dari Luwu, tiba-tiba dia terkena penyakit kulit. Akhirnya sang raja itu pintar supaya penduduk tidak kena penyakit kulit karena itu penyakit menular. Putri Tadampalik diasingkan ke Pulau Waju. Nah, di Pulau Waju itu Putri Tadampalik disembuhkan oleh seekor kerbau putih, kerbau bule. Kemudian Putri Tadampalik ketemu sama seorang pangeran dari Bone. Iya, dari Bone. Ya, karena pangeran itu sangat tampan dari Bone, akhirnya Putri Tadampalik jatuh cinta. Dan akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Begitu ceritanya, toh? Itu Putri Tadampalik. Kemudian yang ketujuh,
dongeng bisa mengajak untuk peka terhadap situasi sekitarnya. Ya, ketika kita mendongeng, anak-anak perhatiannya ke arah kita. Sekarang kan anak-anak kan taunya main gadget, main TikTok, ya. Jadi alihkan mereka bukan dengan gadget, tapi dengan kisah-kisah. Ya. Yang kedelapan adalah terapi. Ketika terjadi bencana di Mamuju, kita semua kemarin kan ada pengumpulan donasi kan, kemudian dibawa ke Mamuju dan tugasnya Kak Heru itu di sana membuat anak-anak yang kena trauma healing disembuhkan dengan cara bercerita di sana, mendongeng di sana. Jadi dongeng itu membuat anak-anak kembali gembira. Ya. Dan yang terakhir adalah dongeng itu bisa mempererat hubungan antara orang tua dengan anak, guru dengan murid. Saya dulu waktu SD, guru favoritku yang pintar, kalau di Jawa itu wayang kulit. Dia pintar sekali bercerita dengan wayang kulit. Jadi saya suka. Setiap memulai pelajaran, dia 5 menit bercerita. Semoga nanti di sini bukan 5 menit lah, 15 menit kita bercerita. Ya, jadi 15 menit bercerita. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke teknisnya. Bagaimana kita memilih cerita yang baik untuk anak-anak. Karena tugas kita adalah kisah-kisah. Makanya kurikulum yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita memilih kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Saya punya buku di sini. Bukunya seperti ini. Untuk usia TK dengan SD, karena saya kan guru TK dan guru SD, ya. Pilihlah cerita yang akrab dengan dunia mereka. Anak-anak TK SD biasanya kenal dengan boneka-boneka yang wujudnya binatang-binatang. Ya. Jadi jangan dulu kita berkisah tentang nabi-nabi untuk anak TK. Kenalkan dulu mereka dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan hewan. Ya. Karena anak PAUD itu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Mana yang baik yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kecuali kalau dia sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kak Heru itu kalau disuruh mendongeng untuk anak TK, Heru kisah Nabi dong. Saya tolak dulu. Ya, karena mereka belum paham. Coba bayangkan kalau kita bercerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam kepada anak-anak. Bayangkan kalau anak kenapa itu Nabi Isa bisa lahir dari bapaknya? Hati-hati kan? Anaknya siapa itu Nabi Isa? Hati-hati. Jadi jangan dulu cerita yang langsung ke kisah para nabi untuk anak-anak yang masih TK. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saran saya kisah-kisah fabel dulu. Nah, kelas 4, kelas 5, kelas 6 baru ada sosok di situ. Sosok Nabi, karena dia sudah bisa menganalisa, oh Nabi Isa itu lahir tanpa seorang ayah karena kuasa dari Allah. Nah, kalau anak kecil belum tahu, ya. Karena kan kalian punya anak, Bu, dari mana itu bayi? Ada yang bisa menjelaskan? Orang tua, dari mana asal itu adik bayi? Bingung kan? Bingung kita orang tua, ya. Jadi hati-hati bercerita. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah yang berhubungan dengan fabel. Saya cuma ambil 4 saja. Ya, di Al-Maidah 31 ada kisah burung gagak dengan Khobil. Nabi Adam itu punya berapa anak? Ayo, anaknya ada berapa? 4. Mereka kembar kan? Ada Khobil, ada Habil. Nanti yang 2 kan perempuan. Nanti akan menikah satu sama lain. Maunya Nabi Adam, Khobil menikah dengan adiknya yang nomor 4, Habil menikah dengan adiknya yang nomor 3. Tapi karena berkelahi, tidak mau, akhirnya mereka saling membunuh. Ya, siapa yang dibunuh? Khobil atau Habil? Bingung kan? Makanya baca kisahnya. Nanti ada terjadi pembunuhan pertama dalam kisah sejarah manusia. Ya, Habil dibunuh oleh Khobil,
Kemudian dia kebingungan ketika mau diapakan jenazah sang adik itu. Akhirnya muncullah seekor burung gagak. Dalam buku ini yang dibahas bukan tentang pembunuhan, yang dibahas bukan tentang cerita Nabi Adam dengan problematika menikah dengan adik-adiknya, tapi kisah para gagak. Ada kakek gagak, ada cucu gagak. Kakek gagak situ kakek. Jadi kalau namanya kakek berarti otomatis suaranya seperti bagaimana? Ya seperti kakek-kakek gitu. Kemudian cucu gagak. Nah. Al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cerita tentang seekor gajah yang dimiliki oleh raja yang sangat kejam bernama Raja Abraha. Raja Abraha itu berasal dari kerajaan Yaman. Kemudian dia menyerang Ka'bah. Kemudian datanglah burung ababil, ya, dengan membawa tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin makul. Jadi yang dikisahkan di sini sebenarnya hewannya dalam cerita ini. Ya, yang diceritakan adalah gajahnya, yang dikisahkan adalah burung ababilnya. Ya, bukan Raja Abrahanya. Ya, kemudian ikan paus yang ketakutan. Ini berhubungan dengan Nabi siapa? Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus. Dalam cerita ini ikan pausnya bernama Nania dengan nun. Jadi kisah-kisah fabel itu tokoh-tokoh hewannya harus dikasih nama biasanya. Terus pengen tahu, oh nun. Nun itu kan artinya ikan paus. Bisa dibanyak artinya, tapi salah satu arti nun adalah ikan paus. Punya teman namanya Nania. Ya, nun itu diberi tugas oleh Allah untuk menyelamatkan seorang manusia yang bernama Nabi Yunus yang dibuang dari atas kapal. Karena diundi kan, ada undian di situ. Undian pertama, undian kedua, dan ketiga, kemudian Nabi Yunus masuk ke dalam perut. Jadi berkisah di sini adalah Nania dengan Nun yang bercakap-cakap di sini. Kenapa harus fabel dalam kisah ini? Karena kalau kita berbicara tentang hewannya, seorang pendongeng tidak akan terbebani. Karena yang bercerita adalah hewannya, bukan sosok nabinya. Kalau sosok nabi yang berkisah itu jadi beban. Saya itu kalau disuruh mendongeng tentang kisah nabi, beban Kak. Kenapa? Ya ada yang syuting. Ya, itu kayak begini. Nanti kalau salah sebut Kak, dia viral kan di Kak Heru bilang begini, menista agama itu masuk ke penjara Kak. Sama sih ada cerita muncul di koran pendongeng masuk penjara gara-gara menistakan agama. Toh itu berat, kisah-kisah Nabi itu berat. Toh kalau untuk anak-anak di sekolah internal nggak apa-apa. Kalau di tempat umum banyak penonton, ada yang syuting, salah kesebut Kak, berat. Ya. Jadi ketika saya diminta Kak Heru tentang biasa Maulid kan proses kelahiran Nabi Muhammad, Kak Heru berkisah dong yang seceritakan Nabi Muhammad ketika dia masih kecil. Namanya adalah Muhammad. Belum ada embel-embel Nabi. Berani gak berkisah di situ karena dia belum menjadi seorang Nabi. Saya tirukan suara Muhammad kecil. Suara Nabi Muhammad tidak berani gak menirukannya. Nanti Nabi ini gambar saja tidak ada kok juga suaranya kenapa pasal lagi berat sekali ya. Jadi biasanya kalau cerita Nabi Muhammad saya narasi bukan dialog. Ingat ada namanya dialog, ada namanya narasi ya. Jadi hindari penggunaan dialog ketika saya bercerita tentang kisah Nabi Muhammad. Tapi kalau cerita Muhammad kecil saya akan berdialog ya gitu. Itu bedanya ya. Kemudian laba-laba gua Sur. Cerita tentang Nabi Muhammad yang dikejar-kejar oleh kaum Quraisy, naik apa tadi hewan apa? Ya kuda, toh? Naik kuda dikejar kemudian bersembunyi di gua Sur. Siapa menyelamatkan Nabi Muhammad?
laba-laba. Di situ ada cerita laba-laba yang berteman dengan kambing. Kemudian ada namanya burung merpati. Nah, jadi berkisah situ yang bercerita adalah laba-labanya. Laba-labanya kasih nama, sebar namanya. Ya, cari laba-laba, mungkin ada yang tahu laba-laba bahasa Latinnya apa? Susah kan? Tuh tahu? Ya, cari nama, pokoknya laba-labanya kasih nama. Ya boleh. Tahu? Boleh spider, spider laba-laba bertemu dengan kalau kambing boleh kasih nama, kambingnya kasih nama. Jadi setiap bercerita beri nama tokoh-tokohnya supaya nak tahu, ya gitu. Ini nanti bisa jadi bahan kita praktek nanti. Ada gagak, masukkan gajah, ikan paus, dan laba-laba guaso. Ketika berkisah, paling tidak seorang pendongeng atau guru nanti dilafalkan dulu Al-Fil. Ayo anak-anak, kita menghafal surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dan seterusnya baru diceritakan tentang burung ababil yang membawa senjata yang tidak kalah mematikannya dengan pasukan gajah, yaitu tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil itu adalah batu panas yang berasal dari dasar neraka, ada dibawa oleh burung ababil dari sayapnya. Batunya dijatuhkan. Kena pasukan gajah. Kasih lama-lama toh, supaya dongengnya jadi lama-lama. Iya, jadi jangan dijatuhkan dari burung ababil, terbakar habis, selesai. Nah, cerita apa itu Bu? Jadi kita bisa belok-belokkan sesuai dengan dunia anak-anak. Dunia itu kan dunia yang cerah ceria toh. Jadi kesel lama-lama. Ayo semuanya berteriak Allahu Akbar. Makanya latihan pernapasan. Jangan ya. Nanti kita akan latihan pernapasan, bukan pernapasan dada, tapi pernapasan perut. Nah, itu. Jadi siapnya kita pokoknya sampai sore, ya kita dipaksa untuk tertawa, menangis, dan latihan pernapasan. Oh, ya. Oke. Nah, kita akan bentuk sekarang kelompok. Tadi ada berapa cerita tadi? 4. Ya, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, yo 4 kelompok. Guru TK dan guru kita gabungan saya. Jadi karena 4 kelompok, kita berhitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat masing-masing nomornya, nah. Oke, siap? Kalau kita dari sini, kita dari sini lagi deh. Ya, berhitung lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Nah sekarang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 bergabung dengan kelompok 3, 4 bergabung dengan 4. Bikin satuan terpisah, nah kelompok 1, nah kelompok 2, 3.